Oke, nah bismillah. So malam hari ini kita akan bahas tentang evaluasi program diet yang mana ini merupakan salah satu rangkaian dari kelas advance dan ini juga penjelasan terkait langkah selanjutnya ketika teman-teman di hari keempat itu dari hasil programnya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya berat badan stuck it's normal atau wajar. Karena apa? Karena teman-teman, ketika teman-teman dalam program diet, mau gimana pun strateginya, mau bagaimanapun metode dietnya, teman-teman pasti akan berada dalam fase BB stuck. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita dalam program diet kita bertanya, kenapa sih BB saya bisa stuck? Ternyata teman-teman ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi. Misalnya aktivitas sehari-hari. Apakah kita melakukan yang namanya olahraga atau kita gerak aktif atau jangan-jangan kita sedang minum-minum obat atau misalnya kita sedang melakukan aktivitas yang cenderung menjauh dari yang katanya pembakaran kalori. Nah, itu bisa jadi evaluasi kita. Atau misalnya air putih, apakah air putih kita sudah cukup? Atau jangan-jangan air putih kita kurang? Atau jangan-jangan air putih kita tidak teratur? Yang biasanya 3 liter, sekarang kadang 2 liter, kadang 1 liter. Nah, perubahan-perubahan hidrasi ini juga mengarah kepada penyebab berat badan kita stuck, teman-teman. Atau misalnya apa? Terlalu banyak asupan karbohidrat. Nah, tidak maksudnya tidak dilarang untuk kita makan makanan karbohidrat, teman-teman. Karbohidrat itu penting ya. Acap kali ketika kita program itu potensi untuk berlebihan porsi dalam karbohidrat bisa aja terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya berat badan kita naik atau cenderung dengan stuck. Nah, makanya penting sekali untuk kita fokus aware dengan porsi karbo kita ya. Terus berikutnya lagi apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, bisa aja nih teman-teman. Kenapa berat badan kita stuck? Karena kita kurang serat. Dan seperti yang kita ketahui, serat itu penting sekali untuk kesehatan pencernaan. Dan kesehatan pencernaan itu adalah awal dari berat badan yang ideal. Jadi, bagaimana nutrisi bisa diserap, bagaimana nutrisi bisa dimaksimalkan oleh tubuh, kalau pencernaan kita aja nggak sehat. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Atau yang paling sering kejadian adalah protein intake-nya. Atau dalam hal ini adalah jumlah protein harian yang kurang kita maksimalkan dalam menu makan. Misalnya ayamnya 200 gram, masuknya cuma 100 gram atau 150 gram. Intinya teman-teman, ada banyak hal, ada banyak data yang teman-teman bisa evaluasi, yang teman-teman bisa review, menjadi penyebab kenapa berat badan teman-teman stuck ketika teman-teman timbang di hari keempat tadi. Ya, dan itu adalah part of fasilitas dari kelas diet kita. Jadi teman-teman silakan komunikasikan dengan coach teman-teman, cari solusinya, cari step-stepnya seperti apa, what's next-nya seperti apa, supaya teman-teman segera breakthrough dari berat badan yang stuck. Oke? Dan ini juga yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa lagi-lagi teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, kalau teman-teman nggak defisit kalori, teman-teman nggak akan bisa turun berat badan. Ya, karena ini adalah prinsip fundamentalnya, pondasi dasarnya. Kalau pondasi dasarnya udah terpenuhi, maka teman-teman bisa membangun apa aja di atasnya. Tapi kalau pondasinya masih kurang kuat, pondasinya masih nggak sesuai dengan standar, ya teman-teman nggak akan dapat hasil maksimal dalam program diet teman-teman. Makanya penting sekali untuk teman-teman defisit kalori. Dalam hal ini sebenarnya cukup teman-teman ikuti aja meal plan-nya, ikutin aja anjuran dari coach-nya, maka teman-teman pasti akan berada dalam stage defisit kalori. Oke? Nah, ini juga yang menjadi evaluasi kita bersama, review kita bersama dalam program diet kita. Kenapa? Karena untuk bisa turun berat badan itu butuh proses dan proses itu pasti butuh waktu. Memang terdengar agak klise teman-teman. Memang terdengar agak seperti apaan teori doang. Ya, mau gimana lagi? Teman-teman cari dimanapun sumber artikel ilmiah atau apapun itu yang berkaitan dengan progres program diet, pasti akan mengedepankan yang namanya proses. Dan proses itu pasti juga akan berkaitan dengan waktu.
selama arahnya benar, teman-teman pasti akan mencapai ke garis finish. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana teman-teman bisa berada dalam jangka waktu yang mana proses tersebut itu bisa ngebantu teman-teman dalam mencapai target berat badan ideal teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya untuk proses kita loss body fat itu banyak faktor, ya. Akan tetapi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah sel-sel lemak itu akan terbentuk dari jumlah kalori yang berlebihan dari pola makan kita yang tidak digunakan sebagai energi, disimpan dalam jaringan lemak dan glikogen, ya. Nah, artinya kalau tubuh kita berlebihan jaringan lemak, itu disebabkan apa? Disebabkan karena selama ini ada banyak sekali kalori yang berlebihan yang tidak kita gunakan dalam tubuh kita. Akibatnya menumpuk, 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 dan jadi jaringan lemak. Pertanyaannya sekarang adalah dibalik. Ketika menumpuk jaringan lemak itu butuh waktu, dan itu nggak sebentar waktunya, bagaimana mungkin kita bisa turun berat badan, kita bisa turun berat lemak dalam waktu yang singkat? Akan sangat klise sekali teman-teman ketika hal itu dibalikan. Akan tetapi fakta yang nggak mengenakan ini jarang sekali mau didengar sama orang gitu. Karena di luar sana banyak sekali red flag diet yang mana menjanjikan quote and quote hasil instan. Nah, ambil contoh misalnya tadi siang aja ada orang teman saya chat, gimana ya dapetin hasil program diet. Saya udah diet tapi hasilnya nggak maksimal nih, turunnya baru sedikit kata dia. Terus saya tanya, emang udah berapa lama dietnya? Dia bilang baru 7 hari. Ya Allah. Bagaimana mungkin bisa turun sampai 20 kilo, 30 kilo dalam waktu singkat tuh nggak mungkin teman-teman ya. Pasti ada proses, ada waktunya. Di sini kita bicara tentang turun berat badan secara sehat. Oke? Intinya adalah semua berkaitan dengan waktu. Nah, dan ini juga menjadi koreksi kita bersama bahwa sebenarnya berat badan itu adalah salah satu acuan dari progres program diet kita. Tidak melarang untuk teman-teman mengacu pada berat badan, tetapi coba teman-teman tambahkan acuan-acuan lain yang bisa mengukur dari progres program diet teman-teman. Misalnya apa? Foto. Saya berulang kali mengingatkan ke teman-teman semua bahwa foto itu sebenarnya bukan untuk coachnya. Foto itu digunakan oleh teman-teman untuk mereview apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat perubahan dari lingkar tubuh teman-teman atau dari pakaian teman-teman, dari looks teman-teman. Itu biasanya kalau teman-teman konsisten, teman-teman akan lihat banyak sekali perbedaan dari foto-foto yang teman-teman kumpulkan. Ya, saya pribadi sendiri punya grup WhatsApp yang isinya saya sendiri, isinya foto-foto saya, foto-foto progres program saya, terus apa yang mesti saya perbaiki, apa yang mesti saya fokuskan, karena kebetulan kan saya lagi angkat beban teman-teman, jadi saya bisa lihat otot-otot mana nih, bagian tubuh mana nih yang bisa atau masih kurang untuk dimaksimalkan. Nah, dari foto itu bisa terlihat teman-teman. Sama juga teman-teman bisa gunain foto-foto teman-teman setiap harinya untuk melihat apakah terdapat progres dalam program dia teman-teman. Dan I believe 100% teman-teman pasti ada perubahan dari segi foto, ya. Terus yang ketiga apa? Lingkar tubuh, ya. Lingkar tubuh memang di kelas itu hanya dianjurkan lingkar perut dan lingkar pinggul, tapi tidak menutup kemungkinan kok untuk teman-teman mengukur lingkar tubuh yang lain. Boleh banget. Lingkar lengan, lingkar paha, lingkar leher, lingkar apapun itu teman-teman silakan ukur, boleh banget ya. Dan biasanya ukur lingkar ini itu juga menjadi penanda bahwa program kita berada dalam jalur yang tepat. Nah, terus apa lagi? Performance ini juga yang jarang sekali orang bicarakan.
kebugaran, terus kesehatan. Dulu baru pulang dari malam hari misalnya after kerja tiba-tiba udah mudah sekali terserang influenza, mudah sekali terserang penyakit dan segala macamnya. Tapi sekarang kok kayaknya antibodi atau daya tahan tubuh meningkat ya. Itu adalah salah satu indikator bahwa progres program diet teman-teman berada dalam track yang tepat. Atau misalnya teman-teman udah kok kayaknya udah nggak ngos-ngosan lagi ya. Kok kayaknya udah nggak mudah capek lagi. Kok kayaknya saya olahraga durasinya udah bisa nambah jadi 40 menit dan nggak ngos-ngosan. Itu semua adalah progres program diet teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya sekedar berat badan aja gitu. Ya walaupun ada banyak orang di luar sana yang enggak, kamu enggak belum ada perubahan ya nggak apa-apa juga. Intinya kita yang merasakan ya, dan kita yang bisa melihat sendiri perubahan itu. Dan yang paling penting kalau buat saya pribadi adalah bagaimana perspektif dan mindset kita dalam melihat makanan atau minuman. Dulu mungkin kita melihat makanan minuman itu adalah di kotak-kotakin gitu, dikotomi. Ini makanan diet, ini makanan nggak boleh, ini makanan yang harus dijauhi, ini makanan yang buat gemuk dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekarang setelah kita ikut program, kita sadar bahwa sebenarnya makanan itu semua sama. Yang membedakannya adalah kalorinya sama nutrisinya aja. Ada makanan yang tinggi kalori, rendah nutrisi. Ada makanan yang tinggi kalori, tinggi nutrisi. Ada makanan yang nutrisinya tinggi, kalorinya rendah. Nah, ketika kita punya perspektif terkait makanan, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menjalin relationship dengan makanan tersebut. Dan itu semua adalah perubahan, teman-teman. Ya, jadi yuk sama-sama kita review, kita evaluasi tentang progres program diet kita, bukan hanya sekedar dari berat badan. Ya. Dan ugly truth-nya teman-teman, fakta kedua yang nggak mengenakan dan jarang sekali orang mau dengar adalah kita nggak mungkin berat badannya turun terus-menerus. Akan terasa sangat aneh kalau misalnya teman-teman dalam 1 hari turun 1 kilo, besok turun 1 kilo, besok turun 1 kilo, maka 10 hari teman-teman sudah turun 10 kilo. Dan itu nggak mungkin. Kecuali teman-teman dalam kondisi sakit. Kalau teman-teman turun berat badan dengan sehat, nggak mungkin teman-teman bisa turun berat badan setiap hari. Kenapa? Karena tubuh kita udah sangat sempurna diciptakan sama Tuhan, ya. Yang mana ketika teman-teman berusaha untuk menurunkan kalori harian teman-teman, secara otomatis metabolisme juga akan turun. Secara otomatis hormon lapar juga akan diproduksi lebih banyak. Secara otomatis hormon rasa kenyang juga akan diturunkan. Makanya ketika teman-teman dalam program diet, itu dalam tubuh tuh lagi struggle. Bagaimana merespon perubahan-perubahan dalam program diet teman-teman. It's normal gitu. Yang perlu kita pahami bersama adalah tubuh kita tidak akan turun terus berat badannya. Ya, pasti ups and down. Itulah sebabnya ada banyak acuan yang bukan hanya sekedar berpatokan pada berat badan. Kayak gitu. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa tubuh teman-teman merespon dari perubahan pola diet teman-teman, itu banyak istilahnya. Ada yang bilang plateau, ada yang bilang metabolic adaptation, ada yang bilang metabolic confusion. Tapi intinya adalah progres atau prosedur yang ada terjadi dalam tubuh itu ngebuat berat badan itu pasti stuck, teman-teman. Dan it's normal. Semua program diet, semua metode diet yang dilakukan, apapun itu, pasti akan ketemu titik di mana teman-teman berada dalam berat badan yang stuck. Dan it's normal gitu. Karena apa? Karena tubuh merespon terhadap perubahan, terhadap program, terhadap aktivitas yang teman-teman lakukan. Makanya teman-teman berada dalam kondisi berat badan yang stuck. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Kenapa sih berat badan kita bisa dalam kategori plateau atau dalam kategori metabolic adaptation yang menyebabkan berat badan yang stuck? Jadi hal ini disebabkan karena perubahan pola makan, perubahan aktivitas fisik yang menyebabkan tubuh teman-teman dalam kondisi defisit kalori, sehingga tubuh merespon untuk harus segera diseimbangkan kembali. Karena lagi-lagi tubuh tidak akan membiarkan kita kelaparan terus-menerus, tubuh tidak akan membiarkan kita berada dalam kondisi defisit kalori terus-menerus. Makanya tubuh berusaha untuk menyeimbangkannya.
Kalau seimbang, otomatis berat badan pasti akan stuck. Nah, dan ini semua adalah normal, teman-teman. Dan kalau ditanya terus solusinya apa dong kalau ini normal? Solusinya itu sebenarnya banyak, ya. Kalau teman-teman cari di Google, cari di apa namanya forum-forum, atau teman-teman ikut webinar-webinar yang berkaitan dengan diet dan program, itu ada banyak caranya, teman-teman. Tapi yang sering kali ditemukan itu adalah crash diet. Crash diet ini gimana ya ilustrasi sederhana. Crash diet ini ilustrasi sederhananya adalah kita makan dalam kondisi defisit kalori yang ekstrim. Biasanya di bawah 1000 kalori. 800 kalori, 700 kalori, 600 kalori, ekstrim banget ya. Dan ketika kita melakukan crash diet ini, teman-teman, otomatis hormon di dalam tubuh kita, terutama hormon lapar dan hormon kenyang, yaitu hormon leptin dan hormon grelin, itu juga nggak stabil. Ketika hormon nggak stabil, metabolisme tubuh kita juga nggak stabil. Dan yang paling sering terjadi adalah kita berada dalam kondisi kelaparan yang sangat menyiksa, ya. Karena apa ya? Jelas kalorinya aja rendah banget, ya kan, di bawah 1000 biasanya. Dan akan timbul banyak efek samping, rambut rontok, kulit kusam, terus lemes, nggak berenergi, pucat, tapi turun berat badan, teman-teman. Kan ada banyak orang yang rela menyiksa dirinya untuk segera dapetin turun berat badan dalam waktu singkat gitu. Dan yang paling parah biasanya adalah turunnya itu turun air dan turun otot. Jadinya kulitnya bergelambir. Ini seperti ini. Ya, ilustrasi sederhananya seperti ini. Dan ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kalau di program kita kira-kira ada nggak potensi terjadinya loose skin atau excessive skin atau kulit bergelambir? Jawabannya ada, tapi kecil, teman-teman. Kenapa? Karena kita fokusnya itu pada turun lemak, bukan turun otot dan turun air. Ketika kita fokus pada turun lemak, otomatis kulit kita tetap akan lean, tetap akan kenceng, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dan kita juga dalam program nggak ekstrim-ekstrim amat dalam programnya. Ya, jadi crash diet ini red flag, no. Ya, solusi yang kedua adalah orang-orang sering melakukan namanya yo-yo diet. Nah, yo-yo diet ini mungkin teman-teman juga pernah melihat ada saudara atau siapapun melakukannya gitu ya. Yo-yo diet ini lebih kepada behavior. Jadi ketika dia naik berat badan, dia akan segera program diet, kemudian turun berat badan, dia akan balik lagi ke kebiasaan program diet yang lama. Jadi otomatis naik berat badan lagi. Siklusnya muter-muter gitu aja, teman-teman. Ya. Dan ini udah kadung sering banyak terjadi di luar sana. Banyak orang-orang melakukan ini, dan banyak orang-orang yang akhirnya muter-muter di sini aja. Saya dulu udah pernah diet, tapi habis itu naik lagi. Ya, karena terjebak dalam siklus yo-yo diet. Dan ini nggak kita sarankan. Memang betul berhasil turun berat badan, tapi maintain-nya juga nggak berhasil amat. Ibarat kata, teman-teman turun berat badan 10 kilo dalam waktu sebulan, tapi habis itu teman-teman naik berat badan lagi sampai 15 kilo. Terus teman-teman diet lagi, turun lagi, naik berat badan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini nggak kita rekomendasikan buat teman-teman semua ya. Dan ini yang juga sering terjadi di luar sana, yang mana kita apa namanya, mencoba-coba atau tergoda dengan program-program diet yang hanya fokus pada defisit kalori. Seperti yang saya sudah bilang teman-teman di awal, yang namanya program diet itu ada piramidanya kan, piramida fat loss dari Eric Helms. Pondasi dasarnya adalah defisit kalori. Tapi step yang kedua adalah nutrisi, teman-teman. Nah, banyak orang hanya berhenti di pondasi dasar. Mereka hanya berkutat di kalori, 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 tapi mereka lupa dengan step yang kedua, nutrisi. Mereka lupa dengan step yang ketiga, olahraga. Mereka lupa dengan step yang keempat, pola tidur. Mereka lupa dengan step yang kelima, suplemen, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka hanya fokus pada pondasi dasarnya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka defisit kalori, yang turun adalah ototnya, teman-teman. Bukan airnya turun, lemaknya malah tetap. Ya.
Kenapa? Karena ketika teman-teman defisit kalori, tapi teman-teman tidak memenuhi kebutuhan protein harian, otomatis massa otot pasti akan turun. Teman-teman turun berat badan, tapi teman-teman nggak kelihatan seperti orang yang turun berat badan dengan sehat. Nah, ini juga sering banget terjadi di luar sana. Turun, ikut program diet apa? Program diet ini, terus gimana? Yang penting defisit kalori, tapi mereka jarang sekali bahas tentang nutrisinya. Bagaimana proporsi dari karbohidrat, bagaimana proporsi dari protein, bagaimana proporsi dari lemak, itu jarang dibahas. Yang ada di benak mereka hanya defisit kalori. Mereka turun, tapi yang turun sebenarnya adalah ototnya. Lemaknya tetap, atau bahkan naik, airnya turun juga. Nah, ya. Ini juga nggak kita rekomendasikan. Oke? Ada juga yang ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen segera breakthrough dari fat loss, dari berat badan yang stuck, maka cara paling mudah tapi cukup rumit dan tidak semua orang bisa melakukannya adalah angkat beban. Ya, teman-teman ke gym, angkat beban. Angkat beban adalah cara paling mudah untuk teman-teman breakthrough dari berat badan yang stuck, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Iya kan? Karena angkat beban, minimal teman-teman harus punya knowledge terkait angkat beban. Kalaupun teman-teman punya knowledge, teman-teman harus bisa prakteknya harus benar, form gerakannya harus benar, ngangkatnya harus benar, teknik pernapasannya harus benar. Kalau teman-teman belum benar, teman-teman hire personal trainer. Kalau teman-teman udah hire personal trainer, teman-teman harus datang ke gym dan seterusnya. Kalaupun teman-teman mau investasi di rumah, teman-teman buat home gym. Ribet, nggak semua orang bisa melakukannya, ya kan? Ya, iya sih, nggak semua orang. Karena ibu rumah tangga harus ngurus anak dulu, harus ngurus ini, ngurus itu. Biasanya nggak ada waktu buat ke gym. Kalaupun ada waktu, jarang sekali bisa untuk dapetin hasil optimal dalam program ini. Saya bilang bukan nggak bisa, tapi jarang sekali bisa optimal. Nah, maka dari itu teman-teman, dibuatlah yang namanya turbo program. Turbo program ini dibuat untuk ngebantu teman-teman breakthrough dari fase weight loss plateau atau metabolic adaptation. Yang mana programnya ini cuma 3 hari, ya. Programnya 3 hari dan bisa ngebantu teman-teman untuk segera keluar dari berat badan yang stuck. Program ini dirancang khusus buat teman-teman yang sedang pengen segera dapetin hasil program maksimal atau pengen segera dapetin hasil program yang mana teman-teman ada agenda dalam waktu dekat ini. Misalnya teman-teman mau ada acara nikahan, atau misalnya ada acara photo session, atau misalnya ada acara keluarga, atau misalnya mau ngelamar kerja dan seterusnya, cocok banget buat teman-teman semua. Ya, programnya cuma 3 hari aja. Dan syaratnya itu teman-teman adalah yang pertama, teman-teman akan dapat program khusus untuk turbo dalam 3 hari. Terus yang kedua, teman-teman wajib punya item produk yang teman-teman dapatkan dengan cara memanfaatkan kartu peserta advance teman-teman. Oke? Dan yang ketiga, make sure teman-teman dapatin produk itu dengan menggunakan kartu peserta advance-nya. So, programnya 3 hari. Oke? Nah, kenapa turbo? Teman-teman pasti bertanya-tanya, terus kenapa harus turbo gitu? Jadi turbo ini teman-teman sangat spesial. Kenapa? Karena dalam program turbo ini kita fokusnya pada fat loss. Yang mana teman-teman itu dapat mencegah progres kenaikan berat badan setelah teman-teman selesai program. Ibarat kata teman-teman bisa mengunci berat badan teman-teman agar tidak naik drastis. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menurunkan komposisi lemak tubuh teman-teman. Ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan ikut turbo ini. Ketika teman-teman fokus pada fat loss, maka teman-teman akan bisa memaksimalkan penguncian berat badan teman-teman agar tidak naik secara drastis. Dan turbo itu juga memenuhi syarat yang mana teman-teman tetap defisit kalori,
dan teman-teman tetap memenuhi nutrisi teman-teman. Sudah ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan seterusnya. Jadi, turbo ini bukanlah hal yang di luar fikri, di luar guru, teman-teman ya. Karena dia ada based on ilmiahnya, ada pendukungnya, dan insya Allah bisa bantu teman-teman dalam 3 hari programnya. Dan ini contohnya teman-teman, ada Kak Seli turun di sini 2 kilo, terus ada Kak Dini lingkar perutnya susut sampai 6 cm, kemudian ada Kak Julita lingkar perutnya susut 10 cm, kemudian ada Kak Lia lingkar pinggulnya itu susut sampai 5 cm. Dalam program turbo ini teman-teman, 3 hari teman-teman bisa punya potensi penurunan berat badan 1-4 kilo dan penurunan lingkar tubuh itu 2-8 cm. Jadi nggak rugi-rugi amat ketika teman-teman ikutan program turbo ya. Nah ini juga Mbak Rina dari 58 jadi 55 kilo, jadi turun 3 kilo. Kemudian ada Kak Zahra dari 106 jadi 100 cm lingkar perutnya, susut 6 cm, luar biasa ya. Nah ini adalah item wajib dari turbonya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus punya personalized protein powder. Ini untuk rasa kenyang lebih lama dan membantu membangun massa otot. Ingat tadi kita fokusnya adalah fat loss, maka kita harus menambah massa otot kita dan menambah jumlah air di tubuh kita. Sehingga yang turun adalah lemaknya. Maka teman-teman wajib punya personalized protein powder. Yang kedua, teman-teman wajib punya herbal tea concentrat. Herbal tea concentrat ini fungsinya untuk memaksimalkan metabolisme, bebas kalori, dan bisa membuat teman-teman tubuhnya membakar kalori lebih banyak. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus punya herbal alu konsentrat. Herbal alu konsentrat ini untuk membantu teman-teman dalam hal menyehatkan kembali sistem pencernaan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, berat badan ideal berawal dari kesehatan pencernaan. Nah, herbal alu konsentrat itu bisa bantu untuk membersihkan pencernaan teman-teman sehingga memaksimalkan penyerapan nutrisi. Terus yang keempat, teman-teman harus punya mix fiber. Mix fiber mengandung serat, 1 sendok takarnya itu 5 gram serat, dan luar biasanya lagi, mix fiber juga mengandung serat larut dan serat tidak larut air. Jadi, dengan mix fiber, itu teman-teman melancarkan BAB, sekaligus juga menjaga kadar level kolesterol di dalam tubuh teman-teman agar tetap normal. Jadi satu produk ini itu punya 2 manfaat yang luar biasa. Ya, itu yang keempat mix fiber. Dan yang kelima, teman-teman harus punya lemak baik. Lemak baiknya dapat dari mana? Dari Herbalife Line. Ya, jadi Herbalife Line ini sebagai sumber lemak baik dalam program turbo. Jadi teman-teman harus punya personalized protein powder untuk proteinnya. Teman-teman harus punya herbal alu konsentrat. Teman-teman harus punya herbal tea konsentrat. Teman-teman harus punya mixed fiber, dan teman-teman harus punya Herbalife Line. Kelima item ini teman-teman, make sure pastikan teman-teman punya sebagai syarat utama untuk teman-teman ikutan program turbo. Kalau teman-teman mau nambah lagi juga boleh. Teman-teman bisa tambahkan dengan nutrition aktif. Ini untuk meningkatkan metabolisme tubuh, ibarat kata mendabelkan pembakaran kalori dalam tubuh kita. Ya, ini nutrition aktif, bagus banget. Terus yang kedua, teman-teman bisa tambahkan selulos. Selulos ini untuk ngebuang air yang berlebihan dalam tubuh kita sehingga potensi terjadinya pengikatan air atau water retention itu berkurang. Jadinya tubuh kita lebih slim, tubuh kita lebih lean, tubuh kita lebih kenceng. Nah, pakai selulos teman-teman ya. Terus kalau teman-teman penyuka kopi, teman-teman bisa gantikan dengan NRG, kafeinnya lebih rendah dibanding kopi. Dan bagus banget untuk menambah konsentrasi, fokus, dan teman untuk berolahraga. Nah, ini energi ya. Atau teman-teman yang pengen menua dengan sehat, ini cocok banget buat teman-teman yang jelita, jelang 50 tahun, atau yang lolita, lolos 50 tahun. Nah, minum green tea ini bagus banget untuk healthy aging, menua dengan sehat, tinggi antioksidan, dan dia zero kalori teman-teman. Kalorinya 0. Aroma delimanya luar biasa. Harum sekali. Ya, kalau pagi-pagi kalau diseruput dengan air hangat tuh luar biasa. Oke? Atau teman-teman mau tambahkan Nightworks. Kalau Herbalife Line tadi teman-teman, itu untuk kesehatan jantung dan otak. Kalau Nightworks ini untuk kesehatan pembuluh darah. Nah, itu ibarat kata teman-teman tinggal di komplek, rumahnya bagus, tapi kalau jalannya jelek juga enggak
sempurna kan? Gitu juga otaknya bagus, jantungnya bagus, tapi pembuluh darahnya macet ya sama aja. Makanya teman-teman bisa tambahkan dengan Nightworks. Ini untuk menjaga kelenturan pembuluh darah. Bagus banget. Oke? Itu teman-teman item tambahan. Tapi item wajibnya 5. Personalized protein powder, herbal tea konsentrat, herbal alu konsentrat, mixed fiber, dan herbal lifeline. Oke? Nah, kenapa sih kita harus menggunakan kartu peserta advance kita, Coach? Nah, jawabannya ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman memanfaatkan kartu peserta advance teman-teman, itu teman-teman punya potensi untuk meningkatkan hak diskon teman-teman. Jadi rugi banget. Karena apa? Karena teman-teman, di Herbalife itu ada yang namanya volume point. Setiap produk itu punya satuan volume point. Ya. Dan kalau teman-teman memaksimalkan kartu peserta advance teman-teman dengan untuk mendapatkan produk-produk Herbalife ini, teman-teman bisa mengumpulkan volume poin yang mana itu bisa diakumulasikan untuk meningkatkan hak diskon teman-teman gitu. Rugi banget kalau teman-teman tidak memaksimalkan kartu peserta advance teman-teman. Oke? Nih, sekarang nih teman-teman berada di hak diskon 20%. Ketika teman-teman aktivasi kartu peserta advance, automatically teman-teman langsung berada di hak diskon 20% seumur hidup. Teman-teman bisa order di 90 negara yang ada kantor Herbalife-nya. Teman-teman punya akses situs atas nama teman-teman sendiri. Teman-teman bisa order produk Herbalife di 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya. Dan 25%-nya seumur hidup. Nah, ada satu lagi teman-teman. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman punya peluang untuk menjadi premium member. Premium member itu apa? Premium member itu adalah seseorang yang punya hak diskon 35%. Ilustrasi sederhananya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman order atau pengen punya 3 item produk ini, itu teman-teman full price-nya adalah 1.475.000 ya. Shake, Alu, NRG. Ini totalnya 1.475.000. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman hemat 340 ribuan sekian-sekian ya. Jadi teman-teman cukup bayar 1.133.059. Ini belum ongkirnya dan biaya lain-lainnya. Tapi intinya teman-teman punya potongan harga. Alangkah luar biasanya lagi kalau teman-teman punya hak diskon 35%. Karena dengan 3 item tadi, teman-teman nggak perlu bayar 1.475. Teman-teman cukup bayar 900 ribuan. Caranya gimana nih, Coach, untuk menjadi seorang premium member? Jadi, seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman bisa mengakumulasikan volume poin teman-teman untuk bisa meningkatkan hak diskon teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang premium member, itu teman-teman cukup mengakumulasi volume poin teman-teman menjadi minimal 500 volume poin. Ketika teman-teman mengakumulasi volume poin teman-teman menjadi 500 volume poin, itu secara otomatis teman-teman langsung berada di hak diskon 35% dan jadi seorang premium member. Atau cara yang kedua adalah teman-teman langsung memanfaatkan kartu peserta advance teman-teman dan mengambil paket 500 volume poin yang mana teman-teman langsung saat itu juga teman-teman menjadi seorang premium member dan punya hak diskon 35% seumur hidup. Akan tetapi akumulasi ini hanya terhitung dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman. 1 bulan berjalan. Artinya ketika teman-teman, let's say bulan ini teman-teman 250, terus bulan depan 250, itu nggak terhitung akumulasi. Yang terhitung akumulasi adalah di bulan ini minimal teman-teman 500 volume point. Maka teman-teman akan punya hak diskon 35%. Nah, sayangnya teman-teman, kalau teman-teman tidak memanfaatkan ini, teman-teman akan sangat-sangat saya bisa bilang rugi. Iya, betul. Kenapa? Nanti di akhir acara saya akan sebutin ya. Tapi intinya dengan premium member hak diskon 30% ini, teman-teman akan program jauh lebih hemat.
Nah, dan teman-teman akan punya privilege-privilege yang hanya bisa didapatin oleh teman-teman yang memutuskan untuk menjadi seorang premium member. Jadi premium member ini dicapai dengan akumulasi minimal 500 volume point dalam 1 bulan berjalan. Teman-teman bisa langsung punya hak diskon 35%. Saat itu juga, hari itu juga, dan tidak ada minimal order. Teman-teman misalnya pagi 500 volume point, 35%. Terus siangnya, coach kayaknya aku mau nambah 1 produk lagi deh. Itu langsung 1 produknya 35%. Nggak ada minimal order. Oke? Terus 30%-nya seumur hidup, tidak akan turun lagi ke 25%. Dan kabar gembiranya adalah 35% ini bisa juga teman-teman tingkatkan sampai ke 50%. 50% itu ibarat kata beli 1 gratis 1. Ya. Kabar gembiranya adalah ketika teman-teman menjadi seorang premium member, secara otomatis teman-teman akan terdaftar program selama 3 bulan tanpa biaya registrasi apapun. Jadi otomatis 3 bulan ke depan, teman-teman langsung free. Nggak perlu lagi tanya, coach kapan programnya, coach saya mau dong ikut programnya. Otomatis teman-teman akan masuk ke kelas berikutnya. Nah ya, ini contohnya teman-teman. Kemarin Kak Neni dari Jakarta memutuskan untuk premium member, terus Kak Wita Sari juga memutuskan untuk premium member, dan masih banyak lagi teman-teman yang lain memutuskan untuk menjadi premium member. Kenapa? Ini guys ya. Dengan teman-teman menjadi premium member, teman-teman bisa free ikut 3 bulan. 3 kali basic, 3 kali advance, 3 kali turbo. Terus teman-teman berkesempatan juga menjadi seorang junior coach, nanti akan dijelasin di Zoom berikutnya. Diskon 30% seumur hidup, dan teman-teman akan dapat hadiah eksklusif terbatas dari coachnya masing-masing. Nah, coba tanya ke coachnya, coach, saya mau dong jadi premium member, hadiahnya apa dulu nih kira-kira? Nah, coba ditanya ke coachnya, boleh banget ya. Untuk 35% itu produknya boleh bebas nggak coach? Boleh. Kalau teman-teman mau shake semua, silakan. Teman-teman mau pakai program turbo, silakan. Teman-teman mau pakai sarapan sehat, silakan. Intinya minimal 500 volume point ya, teman-teman. Ini nih contohnya teman-teman. Senior-senior kita yang sudah memanfaatkan hak diskon 30% menjadi seorang premium member 3 bulan, teman-teman. Transformasinya luar biasa, ya kan? Dari 69,2 jadi 59, fat loss, susutnya luar biasa, teman-teman bisa lihat fotonya. Kemudian ini juga dari 82 jadi 72, 10 kilo teman-teman dalam waktu 3 bulan, luar biasa. Ini juga Mbak Megawati turun 15 kilo, waktu itu ngejar mau undangan, insya Allah tabarakallah, luar biasa kan. Ada juga ini Ibu, luar biasa, panutan kita semua, inspirasi teman-teman. Ibu Yuni dari 82 jadi 65, 17 kilo. Usia tidak lagi muda, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Atau ini juga nih, Mbak Naning, waktu itu sebelum program acara tunangan anaknya. 3 bulan kemudian anaknya menikah, tamu-tamu pada bingung. Mbak Naning yang mana? Karena berubah. Perhatikan teman-teman ya. 20 kilo. 3 bulan. Dan itu sangat luar biasa. Dan kenapa saya bilang ini adalah momentum? Karena teman-teman, 3 bulan dari sekarang itu kita menuju 2024. Saya selalu bilang ke teman-teman semua, di saat orang-orang pada fokus mulai Januari, kita harus sudah mulai jauh-jauh hari. Di saat orang-orang Januari baru buat resolusi, kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan untuk update resolusi di Januari 2024. So, manfaatkan momentum ini 3 bulan dari sekarang. Teman-teman akan berterima kasih atas keputusan yang teman-teman sudah ambil hari ini, ya. Dan ini juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa pihak Herbalife sudah announcement secara publik ke seluruh Indonesia melalui surat kabar yang menyatakan bahwa Herbalife tidak bertanggung jawab atas apapun kerugian, efek samping, kelalaian yang disebabkan atas diterimanya produk Herbalife di luar jalur tidak resmi atau di luar jalur ilegal. Banyak sekali teman-teman, aduh, banyak sekali yang lapor, coach, tolong coach, kok teh saya rasanya ini, kok bentuknya aneh, kok bubuknya seperti ini. Bahkan teman-teman, tega banget coba. Ada orang yang jual Herbalife Shake itu
kayaknya gabungan dari susu apa ya? Kayak mode-mode rasa Milo, terus ada rasa susu-susu yang aneh dan segala macamnya. Ih, pokoknya tega banget orang-orang campurnya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang ilegal ini. Di luar sana banyak sekali produk palsu berkeliaran, dan kabar buruknya adalah kalau teman-teman dapatin ilegal, teman-teman tidak akan dapat garansi. Jadi kalau teman-teman tergiur murah, kalau ada apa-apa kan, nauzubillah min zalik, rugi sendiri nanti ya. Di e-book juga sudah diingatkan, kita tidak akan bertanggung jawab atas hal apapun, kerugian apapun yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman dapat program produk herbal dari jalur tidak resmi atau ilegal. Oke? Nah, turbo akan kita mulai tanggal 17, 18, 19 Oktober. So, masih ada waktu. Silakan teman-teman berdiskusi dengan coachnya. Is it worth it buat saya untuk ikutan program turbo? Atau nanti aja dulu. It's okay. Karena turbo adalah optional. Turbo adalah pilihan. Kalau mau ambil silakan. Nggak mau ambil juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, 3 bulan dari sekarang, itu udah 2024. Jadi saya pun dan para coach yang lain pun sudah memprogram diri sendiri bahwa Januari 2004 harus new body, new transformation, wah, pokoknya new mindset, itu semua. Tapi ingat, apa yang kita panen itu kita nanamnya jauh-jauh hari. Jadi kalau kita mau panen di Januari 2024, ya kita harus mulai dari jauh-jauh hari, mulai dari sekarang. Oke? Saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti di next webinar berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita akan ketemu di Turbo nanti tanggal 17, 18, 19 Oktober ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.